Gerak-gerik polisi tengah mendapat sorotan. Bertubi-tubi kasus pemerasan yang melibatkan sejumlah anggota Polri mengemuka. Hukum yang semestinya ditegakkan untuk melindungi masyarakat justru malah dipermainkan oleh segelintir oknum demi keuntungan pribadi. Terakhir saudara, 2 oknum polisi harus menanggung resikonya usai kedapatan memeras remaja di Semarang, Jawa Tengah. Dan inilah saudara saat keributan terjadi di Jalan Hasanuddin Semarang Jumat malam pada pekan lalu. Kerumunan warga mendekati sebuah mobil yang berisi 2 oknum polisi yang melakukan pemerasan terhadap 2 remaja. Dalam video, salah seorang pria sempat cekcok dengan warga dan menegaskan bahwa dirinya merupakan seorang polisi. Mendengar informasi adanya pemerasan, anggota Polsek Semarang Utara lalu mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan 3 pelaku dan 2 korban ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga. Kasus pemerasan itu bermula saat korban sepasang remaja sedang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Kemudian sebuah mobil merah yang berisi 2 oknum polisi dan 1 warga sipil mendekati mobil korban. Pelaku lalu meminta uang kepada korban dengan dalih agar tidak diproses hukum. Tidak memiliki uang tunai, korban meminta ketiga pelaku untuk mengantarkan ke ATM di Jalan Hasanuddin. Usai menyerahkan uang senilai Rp2.500.000, korban perempuan yang masih berumur 17 tahun berteriak dan memicu warga untuk mendekat serta memaksa 2 oknum polisi itu keluar dari mobil. Akhirnya, 2 oknum polisi Aibtu RL dan Aibda KS menjalani penempatan khusus atau patsus selama 30 hari di ruang tahanan Propam Polda Jawa Tengah. Penyidik Propam Polda Jawa Tengah akan melakukan pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara dan segera mengikuti sidang kode etik. Sementara warga sipil yang terlibat pemerasan dilakukan pemeriksaan dan penyidikan di Polrestabes Semarang. Anggota atau 3, 1 sipil ya, itu menjadi tersangka. Dan khusus untuk pelanggaran kode etik atau dugaan kode etiknya ditangani oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah. Yang bersangkutan dari kemarin, dari tanggal 2, sudah dilakukan penahanan atau patsus selama 30 hari ke depan sampai tanggal 3 Maret. Selama proses patsus tersebut, yang bersangkutan akan menjalani sidang kode etik. Saudara, pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi di Semarang ini menambah panjang daftar hitam kasus yang melibatkan anggota Polri. Di Jakarta, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga masih bergulir. AKBP Bintoro diduga memeras tersangka atas kasus dugaan pembunuhan dan kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Pemerasan ini sampai menyentuh angka miliaran rupiah serta aset motor dan mobil mewah. Sebagai gantinya ada iming-iming untuk menghentikan penyidikan. Nah, dugaan pemerasan ini terkuak setelah muncul adanya gugatan perdata dari pihak korban pemerasan terhadap Bintoro tertanggal 6 Januari 2025. Ada oknum lawyer ya yang melakukan upaya-upaya pendekatan ya atas inisiatifnya sendiri, melakukan upaya-upaya pendekatan kepada para penegak hukum sehingga muncullah angka-angka yang diminta, di mana angka-angka tersebut tidak bisa dipenuhi oleh klien kami. Sehingga terjadilah negosiasi-negosiasi, kalau tidak terpenuhi angka-angka itu dibayar bisa juga dengan barang. Intinya kan seperti itu, sehingga adalah kesepakatan-kesepakatan. Tetapi pada akhirnya bahwa kesepakatan itu merupakan akal bulus semua. Karena prosesnya tetap lanjut. Intinya kan seperti itu. Mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro membantah telah memeras tersangka kasus pembunuhan. Ia menyebut tuduhan menerima uang sebesar 20 miliar rupiah ini adalah tuduhan yang mengada-ada. AKBP Bintoro yang kini sudah dimutasi menjadi penyidik Madya Ditreskrim Suspolda Metro Jaya menyatakan tak pernah berhubungan dengan tersangka kasus pembunuhan berinisial AN.
Bintoro mengaku siap untuk membuktikan dirinya tidak menerima uang yang dituduhkan. Hari ini membuka diri dengan sangat transparan untuk dilakukan pengecekan terhadap percakapan handphone saya keterkaitan dengan ada tidaknya hubungan saya dengan saudara AN, karena selama ini saya tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan yang bersangkutan. Saya juga telah memberikan data seluruh rekening koran dari bank saya yang saya miliki. Jika diperlukan nomor rekening istri saya dan anak-anak saya siap untuk dilakukan pemeriksaan. Hari ini saya juga bermohon kiranya dilakukan penggeledahan di rumah saya, di kediaman saya, untuk mencari tahu apakah ada uang miliaran rupiah yang dituduhkan kepada saya. Terlepas dari bantahan Bintoro, Polda Metro Jaya telah menempatkannya di tempat khusus atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Dalam perkara ini diduga bukan hanya AKBP Bintoro saja yang terlibat, tapi ada 4 polisi lainnya yang diduga turut terjerat dalam kasus ini. Sejak 25 Januari lalu, total sudah ada 4 polisi yang menjalani penempatan khusus atau penahanan di Polda Metro Jaya. Kelima polisi akan disidang pada Komisi Kode Etik Polri di Polda Metro Jaya pada Jumat besok. Gara-gara kasus ini, Saudara, nama Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal juga ikut terseret. Menurut kuasa hukum korban pemerasan, uang yang diminta AKBP Bintoro diduga mengalir ke pimpinan Polres Metro Jakarta Selatan. Namun tudingan pemerasan itu dibantah oleh Ade Rahmat. Dirinya tidak bisa membantu soal kasus yang melibatkan nyawa seseorang. Dia mengklaim menolak uang sebesar 400 juta rupiah yang ditawarkan tersangka pembunuhan. Buntutnya, Kapolres Jaksel diperiksa oleh Propam sebagai saksi. Dalam kasus dugaan pemerasan betul Pak, Kapolres Metro Jakarta Selatan sudah diperiksa Propam Pak. Perlu kami sampaikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang juga diduga melibatkan pihak lain yang sedang dilakukan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya tentunya dilakukan klarifikasi dan pengambilan keterangan kepada berbagai pihak. Benar, yang bersangkutan sudah diambil keterangannya oleh Bid Propam beberapa hari yang lalu. Sebagai saksi apa sebagai terduga pelanggar atau seperti apa Pak, biar nggak kemana-mana Pak? Diambil keterangannya untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi, ya, sebagai saksi. Saudara, kasus pemerasan oleh oknum polisi yang juga cukup ramai dibicarakan adalah peristiwa yang menimpa sejumlah penonton konser DWP pada akhir tahun lalu. Ada 45 warga negara Malaysia yang mengalami pemerasan saat konser tersebut. Para penonton saat itu diperiksa oleh sejumlah oknum dengan dalih diduga mengonsumsi barang-barang ilegal. Namun ujung-ujungnya para penonton ini malah diminta sejumlah uang supaya mereka tidak ditahan. Terungkap uang yang terkumpul dari upaya pemerasan terhadap 45 warga negara Malaysia ini diduga mencapai 2,5 miliar rupiah. Gara-gara kasus ini sebanyak 35 polisi dinyatakan melanggar etik karena terbukti melakukan pemerasan. 3 orang dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Salah satunya disebut mengetahui dan membiarkan anggotanya memeras penonton konser DWP baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Meskipun dalam sidang etik terbukti adanya pemerasan, publik masih menantikan penyelesaian kasus ini di meja hijau sehingga para pelaku dapat sepenuhnya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pembiaran dan atau tidak melarang anggotanya saat mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan uang
sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasan. Dalam survei Litbang Kompas pada awal Januari 2025, tingkat kepuasan publik dan citra lembaga kepolisian berada di posisi terendah jika dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan dalam 1 tahun terakhir menjadi masa yang berat bagi Polri karena banyak ditimpa masalah. Salah satu masalah yang banyak disorot adalah pelanggaran yang dilakukan oleh polisi. Kapolri meminta agar jajarannya untuk selalu berupaya menjaga kepercayaan publik. Alami bahwa dalam 1 tahun ini memang sangat berat. Kita menghadapi berbagai macam tantangan terkait dengan masalah tugas dan juga banyaknya pelanggaran oleh anggota. Kita melihat bahwa beberapa waktu ini hal-hal yang kemudian menjadi perbuatan yang dilakukan oknum ini banyak sekali muncul di media. Oleh karena itu tentunya itu harus dilakukan respon cepat. Penanganannya harus cepat dan kemudian langkah-langkahnya juga diinformasikan kepada masyarakat. Sehingga kemudian terlihat bahwa Polri mengambil langkah-langkah dan tidak membiarkan. Ya, semoga dengan berbagai kasus yang membelit serta penilaian masyarakat ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Polri untuk semakin menata diri dalam mengemban tugas sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.